Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sepakati bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, nikmat besar yang Allah kirimkan kepada umat manusia. Karena itu di antara salah satu ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita dan menegaskan kepada kita tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat 21 dari surah Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada bagi kalian dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sangat baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan kebaikan di hari akhir serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita telisik lebih dalam ayat ini, maka asbabun nuzul dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ayat ini diturunkan dalam suasana perang, tepatnya pada tahun ke-5 Hijriah, ketika Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah mendapatkan ancaman serangan dari gabungan pasukan Quraisy dan beberapa kabilah Arab lainnya yang bersatu dalam Al-Ahzab, sebagaimana nama suratnya Al-Ahzab, yaitu pasukan sekutu. Maka Rasulullah SAW berdiskusi dengan para sahabatnya untuk membuat satu strategi dalam menghadapi pasukan musuh. Maka Rasul kemudian menyetujui usulan dari Salman Al-Farisi untuk membuat Khandaq atau sebuah parit. Karena itulah perang ini selain disebut dengan perang Ahzab, disebut juga dengan perang Khandaq. Saat itu suasana Madinah adalah suasana musim panas yang sangat terik, ditambah dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, di mana banyak orang-orang Madinah kekurangan makanan. Namun dalam kondisi demikian, kaum muslimin dengan semangat perjuangannya, mereka bersama-sama dengan Rasulullah SAW menggali parit yang jaraknya sangat panjang, sangat dalam dan sangat lebar, hingga seekor kuda perang pun tidak mungkin mampu melompatinya, dan kalau sudah terperosok ke dalamnya, kuda itu pun tidak mungkin sanggup untuk keluar darinya. Dalam kondisi itulah Rasul mengalami panas matahari sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya. Mereka kelaparan, sebagaimana pula Rasulullah pun merasakan kelaparan. Bahkan diceritakan Rasulullah SAW sampai mengikatkan 3 batu di perutnya untuk menahan rasa lapar yang beliau rasakan. Sementara orang-orang munafik saat itu mencari-cari alasan untuk tidak ikut berjihad fisabilillah. Mereka beralasan ingin berteduh dari terik panas matahari, dan beralasan rumah mereka tidak ada yang menunggu
maka mereka pun melipir satu demi satu pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam pribadi Rasul bagi kalian suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang berharap dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi peringatan bagi orang-orang munafik yang sedikit pun mereka tidak tersentuh hatinya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pula menjadi penguat bagi kaum mukminin karena hanya merekalah yang mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupannya. Karena itulah Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya bahwa ayat ini merupakan aslun kabirun, merupakan pondasi utama dalam hal meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapannya, dalam perbuatannya ataupun dalam seluruh kondisi hidupnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Ahzab. Maksudnya adalah meneladani kesabarannya, meneladani keteguhannya, meneladani semangat perjuangannya dalam menanti kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ini menjadi sebuah momentum bagi kita semuanya. Terutama saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal untuk kembali mengoreksi komitmen kita sebagai kaum mukminin. Bahwa kalau kita merasa telah mendapatkan anugerah berupa keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa kelak kita pasti akan dibangkitkan kembali pada hari akhir, maka Allah mengingatkan kepada kita, sudah sepatutnya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita, sebagai pembimbing kita, sebagai suri tauladan yang kita ikuti seluruh perilaku hidupnya, agar kita dapat terbimbing dengan mudah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapapun yang mengklaim dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ucapannya itu harus dibuktikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan membalas cinta kalian dan Allah akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir juga mengatakan dalam ayat ini tentang penafsirannya, ayat ini merupakan hakimatun. Ayat ini akan mengadili siapapun yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah, maka dia harus buktikan, yaitu dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya siapapun yang mengklaim mencintai Allah, lalu kemudian dia hidup dan gaya hidupnya tidak dia sesuaikan dengan gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berdusta dengan ucapannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam beberapa sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Bahwa tidak sempurna keimanan kalian sehingga kalian menjadikan hawa nafsu kalian mengikuti ajaran yang aku bawa. Dalam sabdanya yang lain Rasul mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan masuk surga? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapapun yang mau patuh kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapapun yang durhaka kepadaku, maka ialah orang yang enggan masuk surga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Dan semua ayat-ayat ini serta hadis-hadis tadi menuntut kita untuk menyesuaikan seluruh gaya hidup kita, lifestyle kita dalam kehidupan ini agar sesuai dengan bimbingan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dalam kasih sayangnya, tapi juga dalam ketegasannya. Tidak hanya dalam kondisi normal, tapi juga dalam kondisi perjuangan dan jihadnya. Dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi mudah maupun dalam kondisi sulit. Kita semua dituntut untuk senantiasa mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tiket kita untuk mendapatkan cinta Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, dan kelak insyaallah mendapatkan rahmat Allah berupa surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal